Mari Tuhan, terus. Dan berbicaralah Roh Kudus. Karena kami mau untuk Kau ajar. Mari Tuhan, kami mau. Kami mau Kau pelajari kami, ajari kami. Dan mampukan kami untuk jadi pelaku firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kami dengar, apa yang kami katakan, semua daripadamu. Dan kami tolak setiap kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman atau ingin menyelewengkan. Demi nama Yesus, keluar dari tempat ini, keluar dari kami semua. Mari Roh Kudus beracara dan berbicara. Malaikat, layani kami, jagai kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita tahu bahwa tema bulan ini tetap Mazmur 23 yang berarti Tuhan Gembalaku yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berkata, kunci daripada kita menikmati janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23 ini. Kuncinya adalah di dalam tiap pribadi demi pribadi. Dalam tiap pribadi, apakah saudara dan saya benar-benar mau menjadi dombanya Tuhan? Bukan hanya mau saudara, tetapi benar-benar kau saat ini hidup di dalam penggembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Jangan sampai kau bilang aku pelayanan, aku sudah baca Alkitab, tapi ternyata hidupmu di luar daripada kawanan dombanya Yesus. Mengerikan loh saudara. Karena di dalam satu penggembalaan, ya selalu ada domba yang nakal. Ya saya tidak tahu kenapa, tapi selalu itu ada domba yang nakal. Dan saudara harus tahu, ini kebenaran. Kalau domba itu nakal ya saudara. Kalau domba itu maunya hidupnya pokoknya sekarapnya sendiri. Kalau dombanya itu terus lari-lari, atau terus pokoknya bikin onar, lari-lari. Waduh, satu kali dengan berat hati saya tahu, tapi karena kasihnya daripada gembala itu, maka gembala itu akan ambil domba itu. Sekali lagi saya katakan dengan berat hatinya, domba ini harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Apa yang dia alami? Gembala itu akan datang dan maaf bicara. Ini kejadian sungguh. Gembala itu akan mematahkan kaki daripada domba itu. Saya katakan memang berat, sangat berat hati untuk melakukan itu. Tapi justru karena kasihnya gembala itu, karena sayangnya gembala itu pada domba itu, dia istilahnya paksakan dirinya lah. Dia patahkan kaki daripada domba itu. Dan setelah dipatahkan, berarti jelas dombanya nggak bisa jalan. Maka gembala itu akan membebat kaki itu. Kenapa yang terjadi? Domba itu akan ditaruh di leher. Domba itu akan ditaruh di lehernya. Dia pikul domba itu. Gembala itu pikul domba itu. Saya percaya, biarpun
Domba ini merasa enak, ya aku nggak capek, nggak usah jalan. Aku digendong, aku dipikul. Tapi sakit saudara, itu kaki yang dipatahkan. Bukannya enak, kaki itu patah, berarti sakit. Mungkin ya senut-senut, cekot-cekot saudara. Karena patah, bukan retak loh, patah saudara. Ya, dan saya tahu itu nggak enak. Tapi karena sayangnya gembala pada domba. Dan itu satu pelajaran supaya tidak lari, supaya tidak menjauh, supaya tidak tinggal di luar daripada jalan yang sudah ditentukan. Dan ini bicara tentang saudara dan saya juga. Saya mau katakan Tuhan pun akan rela mematahkan kaki saudara. Kalau memang saudara hidupnya amburadul dan tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau hidupnya terus sendiri, ya, sendiri, nyari jalan sendiri, lari dan memisahkan diri daripada istilahnya kawanan domba-domba yang lain. Hati-hati. Ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi dalam hidupmu. Ada sesuatu kerugian. Ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi. Bukan karena Tuhan benci, tapi justru karena Tuhan sayang. Ada firman-Nya kan? Dia memukul, tapi dia juga membebat. Nah ini loh saudara. Dan dilakukan semua itu dengan kasih. Makanya saudara, ayo kita semua harus tinggal di dalam Tuhan. Harus tinggal di dalam Tuhan. Dan tinggal di dalam Tuhan itu kita yang memutuskan. Bukan Tuhan yang memutuskan. Kita pribadi-pribadi yang memutuskan. Kalau Tuhan tinggal di dalam kita sudah pasti. Nah, detik orang tinggal di dalam Tuhan. Kita belajar dari seorang gembala. Apa yang dia lakukan? Seorang gembala. Gembala itu akan bawa giring domba-dombanya untuk makan. Dan dia akan berikan rumput yang terbaik. Dia berikan bukan rumput yang setengah kering. Tapi dia berikan rumput yang terbaik, saudara. Wow. Rumput yang terbaik. Nanti sudah baca ya. Karena tema kecil bulan ini jelas. Tema kecil bulan ini adalah, saya akan bacakan supaya saudara ngerti. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Ini saya mau bagikan tentang jaminan Tuhan. Kalau kau tinggal di dalam Tuhan, saudara dan saya akan hidup di dalam jaminan kelimpahan. Tidak akan mungkin sampai kelaparan. Yes. Jaminannya adalah apa? Kita hidup di tengah-tengah rumput yang hijau, artinya apa? Di tengah-tengah kelimpahan berkat. Nah, ini yang terjadi, ini jaminan loh saudara. Ini jaminan. Tetapi kalau saudara memisahkan diri dari kumpulan, saudara nggak nyari jalan sendiri, saudara pakai usaha sendiri, ya berarti saudara mengeluarkan dirimu dari jaminan itu. Ada ayatnya lain, di dalam firman dikatakan dengan duduk diam, tinggal tenang, terletak kekuatanmu. Loh kenapa kok bisa begitu? Ya karena semua sudah tersedia kok saudara.
Jadi yang penting adalah kita saat ini yang pertama, kita ada, tinggal di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus ngerti hak-hak saudara dan saya apa. Kita bisa ambil, karena firman Tuhan berkata sudah tersedia semuanya. Yang ketiga, kita juga harus tahu kewajiban kita apa. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini loh saudara. Beberapa waktu yang lalu, ibu dapat penglihatan. Dia harus melompati sesuatu. Ya, ada satu jurang di depan dia. Dan setiap orang yang terpeleset dan masuk ke jurang itu, maka tidak terlihat lagi. Artinya apa? Itu jurang yang sangat dalam dan sangat gelap. Ya, kalau mau diberikan kata-kata yang lebih spesifik, neraka. Ya, saudara. Di situ ibu harus melompati. Dan dia bilang, aduh gak bisa. Ini jurangnya begitu lebar. Aku gak mampu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tetap memaksakan dirinya untuk melompati. Nah ini loh saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, keputusan di tangan pribadi. Kalau saudara cuma bilang, aku terima, tapi engkau tidak bergerak. Tidak bisa. Nah ini. Saudara harus berani untuk melangkah. Biarpun itu ada bahaya. Biarpun itu ada resiko. Melangkah. Bersama dengan Roh Kudus. Secara pandangan mata, memang tidak nyampe. Memang tidak bisa. Memang tidak bisa. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita nih loh, yang dikatakan dalam firman, itu roh penasehat, itu roh yang menyertai kita, itu roh yang bersama dengan kita. Tuhan utus dari surga buat kita semua. Roh itu yang akan memampukan. Roh itu yang akan membawa kita mampu menyelesaikan. Roh itu akan membawa kita terbang dan melewati daripada jurang itu. Kita melompatinya dan kita masuk dalam jalur kumpulan anak-anak Tuhan yang menuju surga. Ini loh saudara. Saya berkata, jujur, saya pun tidak bisa untuk melewati ini semua kalau sendiri. Saya bersama dengan Roh Kudus. Saya katakan jatuh bangun. Tapi firman Tuhan berkata, never give up. Firman Tuhan berkata, bangun dan bangkit, bahkan lari, kejar ketinggalanmu. Jadi jangan jatuh terus tergeletak. Nah, bangun dan lari kembali. Roh Kudus pasti akan bawa kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, dan jangan pernah melihat keterbatasan dirimu. Ini loh saudara. Kalau kau lihat keterbatasan hidupmu dan kau bilang memang gak bisa aku nih. Memang aku gak akan bisa, gak akan bisa. Ya jadi gak bisa.
Tapi kalau engkau percaya, engkau bersama dengan Roh Kudus, engkau ambil langkah untuk melangkah bersama dengan Roh Kudus, engkau pasti bisa dan pasti akan keluar sebagai pemenang. Tidak akan dibiarkannya engkau dan saya sendiri. Tidak akan dibiarkannya kita jatuh tergeletak. Ini loh saudara, ayo kejar, dan mencapai surga. Tidak ada yang gagal lagi. Tuhan akan menyertai kita. Ya, oke, kita akan bahas lebih dalam lagi. Dikatakan di ayat yang kedua dalam terjemahan Indonesia, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Wow. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Dikatakan begini, dia membaringkanku di padang rumput hijau. Wow. Kalau sampai dikatakan Tuhan membaringkan kita, kalau kita lihat ya saudara, yang pertama, kalau kita lari-lari, kita kejar-kejaran, untuk ditangkap saja susah. Bagaimana Tuhan bisa membaringkan kita? Saya punya anjing kecil, lucu dan baik, saudara. Tapi kalau dia lagi semangat, ya susah untuk nangkep dia, saudara. Susah, biarpun dia kecil. Enggak anjing yang gede, enggak, kecil. Tapi kalau dia sudah semangat, istilahnya, dia lari, dikejar, lari. Wah, susah ditangkapnya, saudara. Nah, itu satu pelajaran yang saya bisa ambil. Ya, kalau kita lari-lari, ya kita susah untuk ditangkap Tuhan. Susah untuk dibaringkan Tuhan, ini susah, saudara. Makanya Tuhan bilang, yuk duduk diam, tinggal tenang. Terletak kekuatan. Ini loh saudara. Yang kedua, kalau saudara terus berpikir, seringkali kita menggurui Tuhan. Atau kita terus berpikir bagaimana caranya kita dapat uang, bagaimana caranya kita bisa diberkati, bagaimana caranya ya, aku bisa beli ini. Saya mau kasih tahu saudara, malah tidak akan dapat kentang, malah nggak dapat saudara. Berarti engkau mengeluarkan dirimu dari kasih karunia. Engkau mengeluarkan dirimu dari kelompok penggembalaan Tuhan Yesus. Setiap orang pasti punya impian. Setiap orang pasti punya kehendak. Apa yang diinginkan pasti ada. Dan mari kita sodorkan semua itu ke Tuhan Yesus Kristus. Sodorkan ke Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang memilih mana yang tepat, mana yang sudah waktunya, mana yang memang itu hakmu, maka Tuhan akan beri engkau. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik, saudara. Jadi, biarlah kita mengerti. Kita punya iman bahwa apa yang Tuhan berikan, izinkan terjadi, itu selalu yang terbaik dalam hidupku dan hidupku. Yang ketiga, saudara, kalau domba itu tidak percaya sama gembalanya. Dengar baik-baik, ini pasti tidak akan terjadi yang namanya gembala membaringkan domba. Loh. Karena apa? Pada waktu sudah kepegang,
mau dibaringkan, lari lagi. Karena dia tidak percaya. Kenapa sih? Karena domba itu tidak mungkin berbaring. Saudara. Dengar baik-baik. Domba itu hidupnya penuh dengan ketakutan dan kecurigaan. Domba ini penuh dengan berkata, aduh, nanti kalau aku berbaring nanti datang serigala. Nanti kalau aku berbaring nanti datang ular. Nanti kalau aku berbaring nanti datang pemangsa. Nah ini saudara. Tapi kalau domba ini benar-benar percaya ya kepada gembala nih. Dia percaya ada perlindungan, ada penjagaan yang 100% komplit. Utuh. Saya percaya domba ini akan geletak dengan baik, saudara. Jadi kembali lagi, bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa persen kepercayaanmu kepada Tuhan? Apakah engkau masih curiga dengan Tuhan? Tuhan melakukan ini, Tuhan memberi ini, hati-hati nih ya. Di balik ini semua ada apa ini ya? Curiga. Jangan curiga wes, Tuhan. Nggak ada gunanya. Ingat semua yang dia lakukan, sudah dia pilihkan. Itu yang terbaik dalam hidupmu. Itu memang bagianmu. Tuhan tidak pernah bawa kita kok ke tempat yang menghasilkan kita rugi. Nah, tapi Tuhan selalu membawa kita dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Yang selanjutnya, pelajaran dari Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau ini. Di rumput yang hijau itu, saudara. Di rumput yang hijau itu, ternyata ada bunga yang bisa membunuh domba kalau dimakan. Nah ini saudara. Di rumput yang hijau yang rasanya yang bagus ya, enak ya. Hati-hati, ada bunga yang bisa membunuh. Tetapi kalau sampai gembala membaringkan domba, berarti gembala itu sudah memeriksa, berarti gembala itu sudah mencabuti semua bunga yang bisa membunuh daripada domba-dombanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Bahkan sampai dikatakan ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan dia ambil semua rumput yang kering, rumput yang yang sudah waktunya nggak dimakan lah. Dia ambil semua, dia buang. Dia bersihkan. Mungkin ada yang namanya bunga-bunga yang bisa membunuh, dia cabutin semuanya. Biarpun itu pekerjaan yang sangat capek. Bayangin saudara, kalau itu padang rumputnya 1 hektar, dia harus mencabuti bunga-bunga yang beracun itu, punggungnya apa enggak? Aduh saudara. Nah, boyoknya apa enggak sakit saudara? Karena apa? Harus membungkuk, nyabut. Jalan lagi, membungkuk, nyabut lagi. Membungkuk, nyabut lagi. Ayo coba saudara lakukan. Sangat capek, tapi karena kasihnya. Itu luar biasa. Apalagi biasanya di rumput yang hijau ada ular. Yang kalau dari pandangan mata, dari jauh tidak ketok ada ular. Karena ular itu kan tidak mesti besar. Ada ular yang kecil-kecil tetapi mematikan. Bahkan saya pernah lihat ada ular yang sangat mematikan. Aduh kecil sekali saudara, kecil sekali lah kecil. Kecil. Mungkin sebatang daripada bunga ini loh. Ya tubuhnya sekecil sebatang daripada bunga ini.
tapi warnanya hijau. Tapi dikatakan kalau itu sudah mematuk, langsung seketika itu. Hanya tunggu beberapa detik, mati. Tuh, bayangin, tidak ketok itu ular-ular begitu. Tapi gembala yang baik, dia sudah survei, dia sudah selidiki. Padang rumput itu bersih dari semua yang bisa mematikan. Dan itu hanya bisa Tuhan Yesus Kristus yang melakukannya. Loh, mungkin sudah bilang, kenapa Pak kok begitu? Loh ya, firman-Nya bilang, rambut kita saja satu jatuh Tuhan tahu. Rambut kita ini jumlahnya berapa Tuhan tahu. Tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tidak terbuka, semua terbuka di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan dan meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan? Ini loh saudara. Ini yang kita harus sungguh-sungguh pelajari. Bahwa Tuhan itu mengenal kita secara utuh. Benar-benar. Tapi pertanyaannya, kita sebagai domba, kenal enggak suara daripada gembala kita? Kenal enggak gembala kita? Karena ada banyak hal saudara. Ada dua cara untuk mengenal Tuhan. Yang pertama, saudara harus pelajari siapa itu sebenarnya Tuhan yang kau sembah. Nah, bagaimana caranya Pak mempelajarinya? Baca firman. Baca firman. Nah, yang kedua, saudara harus berjalan bersama dengan gembala. Di situ engkau akan timbul dalam hatimu iman. Karena apa? Mengalami kejadian demi kejadian. Mengalami kebaikan demi kebaikan. Mengalami mujizat demi mujizat yang kau alami bersama dengan Tuhan. Dua hal ini saudara, yang membuat kita bisa percaya 100% pada Tuhan kita. Tidak gampang loh saudara. Bahkan orang yang berteori, ngerti teori, jago teori, bahkan yang dikatakan ahli-ahli Taurat saja, tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Benar, karena apa? Mereka cuma mengandalkan ilmu pengetahuan. Mereka cuma mengandalkan apa yang mereka baca dan mereka pelajari. Gak bisa. Kita harus mengalami bersama dengan Tuhan. Jalan bersama dengan Tuhan. Ya, ini saudara. Kalau saya saksikan, saya katakan banyak kejadian dalam hidup saya yang tidak masuk akal saudara. Yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan buktikan. Ini yang kejadian baru-baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Kami harus bayar, nyicil uang sewa GH. 200 juta. Saya tidak ada uang, saudara. Saya tidak punya uang. Saudara. Saya cuma berkata, Tuhan harus bayar lo Tuhan. Tuhan harus bayar lo. Tuhan bilang apa? Lakukan bagianmu nak. Lakukan bagianmu. Aku akan lakukan bagianku. Dan saya tanya Roh Kudus, bagianku apa? Roh Kudus bilang, berdoa pagi nak. Doa pagi nak. Ajak anak-anakku, ajak orang-orang yang mau rindu, punya hati untuk Indonesia, untuk negara di mana dia tinggal. Doa bersama jam 5 pagi. Lakukan itu nak, lakukan. Dan saya lakukan. Saya istilahnya terus memberitakan woro-woro lah. Saudara, ayo doa. Dan hari ini, ya kita lihat yang doa mungkin sudah mencapai 3.000 orang.
Karena yang tertera di HP itu sudah 1508 yang membuka HP-nya dan streaming. Ya dikalikan 2 saja sudah 3000. Dan itu akan terus, saudara. Karena apa? Ini sangat-sangat bagus. Dan buktinya, Tuhan kasih setiap yang doa pagi, jaminan pengangkatan. Oh, banyak orang bilang, Bapak Daniel kok berani ya ngasih jaminan pengangkatan? Saya juga gak berani. Saya siapa? Saya juga gak punya hak untuk jaminan itu. Tapi Yesus Kristus yang sudah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dia yang sudah naik ke surga. Dia benar-benar memberikan bagi siapa yang taat, bagi siapa yang ikut doa pagi. Tuhan kasih jaminan pengangkatan. Dia yang berjanji, dia yang menjamin. Bukan saya, saudaraku. Itu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Saudara mau punya uang triliun, saudara, biliun. Saudara tidak bisa beli tiket pengangkatan loh. Saya kasih tahu. Tiket pengangkatan itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apapun. Karena yang punya hanya Yesus Kristus. Tapi kalau dia yang punya, memberikan jaminan kepada kita. Ambil, percaya, ambil dengan iman. Baik orang lain bilang, Pak, tapi saya masih berbuat dosa. Apakah saya bisa diangkat? Lah ya jangan goblok. Jangan terus kamu jadi merasa bersalah, merasa tidak mampu. Memang kita tidak mampu untuk naik kalau tidak Tuhan yang jamin kita. Yang penting lakukan bagianmu. Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan. Bukan sekarepmu sendiri. Tuhan jamin saudara dan saya. Tuhan berikan semuanya. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Terjadi. Digenapi dalam hidup kita. Ini saudara. Jadi kita harus tahu hak kita apa. Kita harus tahu kewajiban kita apa. Dan ternyata di doa pagi itu. Ingat ya saudara yang saudara setiap pagi ikut. Satu ketika Tuhan bilang gini. Sekarang perintahkan dan kita sama-sama minta berkat itu tercurah. Berkat itu datang. Berkat itu memenuhi kita. Berkat itu turun dan masuk di kita. Di rekening-rekening kita. Dan itu kita lakukan di doa pagi. Hari apa saya lupa, tanggal berapa saya lupa. Tapi hari itu kami lakukan itu. Siang hari saya dapatkan ratusan juta masuk di rekening saya. Saya tidak bohong, ada istri saya. Detik ratusan juta itu masuk. Tuhan bilang, itu buat Gia. Bayar nak. Lihat saudara. Jadi kalau saudara tidak dapat, coba koreksi hatimu. Saya ini ada salah apa ya? Tidak punya iman mungkin. Cuman ngomong tok tapi tidak punya iman. Atau saya ini belum melakukan bagian saya nih. Ini sungguh-sungguh ajaib lah. Saya tidak bohong. Saya tidak khotbah keliling lah ya gimana. Tidak bisa khotbah keliling saudara. Tapi berkat itu masuk terus di rekening saya. Berkat itu masuk. Terus berkat itu masuk. Karena firman-Nya bilang, bagi orang yang taat dan setia, menyenangkan hati Tuhan, kelimpahan itu akan menjadi miliknya. Yes, Yohanes 10 ayat 10. Yesus memberi kita hidup dan hidup berkelimpahan. Itu jaminan saudara. Ya, jadi ayo saudara, saat ini jangan sombong,
Jangan pakai kekuatanmu sendiri. Jangan pakai caramu sendiri. Jangan mulai saat ini berpikir, aduh gimana caranya. Nah, buang itu semua. Ayo tanya Roh Kudus dan lakukan bagianmu masing-masing dengan setia dan dalam ketaatan. Percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya, maju lagi, sedikit lagi. Saya tergerak untuk saya mengatakan ayat yang kedua ini. Ia menuntun aku, ia membimbing aku, ayat yang kedua B, ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow, kalau dalam bahasa sehari-hari, Indonesia sehari-hari, dikatakan begini saudara, lebih bagus lagi. Ia menuntunku ke tepi air yang tenang. Ya ini saudara. Supaya kita bisa minum. Menikmati yang namanya apa? Kesegaran. Menikmati fresh. Bukankah Roh Kudus salah satu lambang daripada Roh Kudus juga air? Ya. Dan ini waktunya. Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan akan jadi milik kita. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Dan hidup kita menjadi hidup dalam kenikmatan bersama dengan Tuhan. Tidak ada gelisah, tidak ada ketakutan. Tidak ada yang namanya curiga dengan Tuhan, dengan manusia, dengan pemimpin. Tapi mari kita bisa membaringkan, izinkan Tuhan untuk membaringkan kita di padang rumput yang indah. Dan sudah itu Tuhan bawa kita juga menikmati, minum di air yang tenang. Wow, saudara. Hati-hati, jangan sampai nanti saudara terus enak, nyaman, terus kebablasan. Jangan. Saudara, ingat ada kewajiban yang kita harus lakukan. Ya, seorang gembala yang baik, dia pasti akan tahu. Sudah waktunya selesai makan, ayo pindah. Sudah selesai waktunya minum, ayo jalan lagi. Kita benar-benar menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Ya, ayo lakukan apa yang menjadi bagianmu. Tuhan sudah lakukan apa yang menjadi bagian dia. Dan janjinya jadi dalam hidup saudara dan saya. Percaya, tidak usah takut. Saya sangat diberkati dan saya sudah melihat buktinya. Sudah nyata, sudah benar-benar mengalami. Tuhan itu gembala yang baik. Mari saudara, ambil langkah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Oh Yesus, mari kita nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku takkan kekurangan aku. Jadi Ia membaringkan aku di padang yang berbu hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan selama
terima semua yang dijanjikan Tuhan terjadi, digenapi dalam hidup kita. Semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Bahkan apapun yang menjadikan kerinduanmu, yang jadi kerinduanmu, baik juga kesehatan, organ-organ tubuh, sudah tersedia semuanya. Tuhan sanggup sembuhkan engkau. Tuhan sanggup ganti organ-organ tubuhmu yang rusak. Bahkan Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan sanggup. Mari kita nyanyikan, Dia sanggup. Sanggup, Yesus sanggup. Percayalah, percayalah. Perkara yang besar. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup membolehkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan, bertobat, masuk kembali menjadi dombanya Tuhan. Masuk kembali menjadi kawanan dombanya Tuhan. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup, Yesus sanggup. Katakan pada jiwamu, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya tanganmu terbuka untuk menerima kami kembali. Tidak ada yang terlambat. Tanganmu terbuka untuk terima kami kembali. Biarpun dosa kami sangat besar atau merah seperti kirmizi, seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba pada waktu kami kembali, bertobat dan kembali. Mari saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Karena Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Mari kembali, datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya Shekararama. Tuhan, hamba berhenti. Tapi kau terus berbicara lebih dalam lagi. Bagi saudara seperti domba yang nakal, Tuhan patahkan kakimu. Tuhan buat engkau menderita. Tuhan buat engkau, cacatlah. Jangan marah dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Karena Tuhan lakukan itu, izinkan itu terjadi karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan berkata, balik nak, balik nak. Dan jangan lakukan lagi kenakalan itu. Jangan lakukan lagi keluar dari perkumpulan. Keluar dan menjauh dari Tuhanmu. Balik. Tuhan mengasihimu. Pada waktu engkau balik, Tuhan akan gendong engkau. Tuhan akan mikul engkau. Engkau akan dipikul oleh Tuhan. Dan kembali semua janjinya tergenapi dalam hidupmu. Tidak ada yang gagal dan terlewat.
Karena engkau ada di pikulan Tuhan. Ada di bahu Tuhan. Semua janji kelimpahan pun semuanya akan kau dapat. Balik. Ada satu hal lagi, kalau engkau terlalu nakal dan diputuskan kakimu masih tetap nakal, maka gembala yang baik, maaf, dia akan memotong domba itu. Yang penting, saudara masuk surga. Karena itu sangat berarti. Sangat baik. Tapi demi nama Yesus, masih ada waktu untuk kita kembali bertobat. Jangan hidup dari kebenaranmu sendiri. Ingat ahli-ahli Taurat. Mereka tidak ada yang masuk surga. Semua neraka. Biarpun ahli dalam firman Tuhan. Hati-hati. Mari rendahkan dirimu. Terima kasih Tuhan. Kita tidak pernah bisa hidup di luar Tuhan. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan curiga dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan, dengan pemimpin. Karena Tuhan itu baik selalu. Dia tidak pengen seorang pun binasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo ngucap syukur 1 menit. 1 menit ini kita ngucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rada barada barada bayasi karada bayasi. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Syiarada barada barada bayas shikarada barada bayasu. Hikarada barada bayas sakarada bayasu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Ya rada barada bayase. Ya rada barada bayase karada bayasu. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya rada barada bayasa karada barada bu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya rada barada bayasa karada bayas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik, kau baik, kau baik. Mari Tuhan, makasih Tuhan, makasih. Tetap paksakan rencanamu jadi dalam kami. Mari Tuhan paksakan supaya kami tetap ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus berbicara dengan kami ya Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami kembalikan padamu. Engkau yang segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Semua berkata, amin.